Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini saya mau share tentang salah satu cara atau amalan yang dapat melindungi diri kita dari hal-hal yang buruk, termasuk wabah corona yang saat ini sedang melanda negeri kita. Jadi kan banyak ya amalan-amalan atau doa-doa yang dapat kita lakukan untuk meminta pertolongan Allah dari hal-hal yang buruk, termasuk wabah corona ini. Nah, salah satu amalan yang akan saya share kali ini adalah salah satu amalan yang disampaikan oleh ulama kondang, yaitu Ustadz Yusuf Mansur. Di dalam videonya itu yang pernah saya lihat. Nah, beliau menyarankan ini itu berdasarkan pengalaman dari orang-orang terdahulu ya. Kalau menghalau hal-hal yang buruk, misalnya gangguan dari orang yang jahat, gangguan dari makhluk-makhluk halus, pokoknya gangguan yang tidak baik lah kepada diri kita. Nah, wabah corona ini kan salah satu hal-hal yang tidak baik. Kita tidak tahu di mana mereka, bagaimana bentuknya. Intinya kan kita tidak bisa melihatnya secara langsung ya. Ya sama saja lah seperti makhluk halus atau hal-hal yang buruk. Intinya itu sesuatu yang buruk yang datang kepada kita. Nah, jadi ya sama saja, kita tidak hanya membentengi diri kita dengan hal-hal yang tidak hanya membentengi jasmani kita saja, misalnya memakai masker, disinfektan atau sanitizer. Itu penting. Itu penting untuk dilakukan, tapi kita juga tidak boleh melupakan doa-doa ini untuk membentengi jiwa kita. Kan intinya segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Jadi kita kembalikan kepada Allah. Kepada siapa lagi kalau kita minta perlindungan selain kepada Allah? Karena datangnya dari Allah, ya kita minta perlindungannya dari Allah, semacam itu. Nah, apa saja? Langsung saja ya. Yang pertama yang harus kita lakukan ini kan ada dua cara, ada dua hal yang mau saya sampaikan. Nah, cara yang pertama ini adalah untuk diri kita sendiri. Jadi semacam sanitizer untuk diri kita sendiri ya. Itu sebelum tidur itu kita berwudu dulu. Setelah wudu kita membaca surat Al-Fatihah. Dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim sampai waladhdallin. Di situ kita tiupkan ke telapak tangan kita sambil disertai sedikit ludah ya, sebagai syarat, misalnya semacam itu syarat. Habis itu kita usapkan dari ujung kepala, pokoknya ke seluruh badan, dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Kita usapkan ke tangan-tangan kita, ke wajah, pokoknya semua sampai ke ujung kaki. Ya tetap pakai baju saja, insya Allah tembus, katanya beliau seperti itu. Habis itu surat Al-Fatihah tadi dibaca 3 kali sampai waladhdallin, ditiupkan ke tangan kita. Situ kita usapkan ke seluruh tubuh kita seperti itu. Terus bacaan yang kedua adalah membaca ayat kursi. Nah, sudah dari dulu kan kalau ayat kursi ini dikenal ampuh untuk menghalau hal-hal yang buruk, untuk menghalau gangguan-gangguan yang buruk seperti itu. Kita baca ayat kursi 3 kali. Caranya sama, setelah 3 kali kita baca, kita tiupkan ke tangan kita. Di situ kita usapkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terus yang ketiga adalah surat Al-Kafirun. Kita baca 3 kali. Caranya seperti tadi, ditiupkan ke tangan. Habis itu diusapkan ke seluruh tubuh. Habis surat Al-Kafirun, terus surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, dan surat An-Nas 3 kali. Nah, setelah itu ditiupkan ke tangan kita, pokoknya sama caranya seperti yang tadi. Jadi intinya Al-Fatihah dibaca 3 kali, ditiupkan ke tangan kita, terus kita usapkan sampai surat An-Nas juga seperti itu. Baca 3 kali, ditiupkan ke tangan, terus diusapkan ke seluruh tubuh. Nah, sambil mengusapkan itu, dalam hati kita minta perlindungan Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabah penyakit yang sekarang ini sedang melanda kita. Kalau saya pribadi ya, ketika sambil mengusapkan tadi itu, saya membaca sholawat Tibil Qulub. Kenapa kok sholawat Tibil Qulub? Karena ini adalah salah satu sholawat yang
diyakini bisa menghalau atau menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sebenarnya apa ya, salawat apapun itu bisa baik asalkan kita istiqomah menjalankannya. Tapi kan kalau secara khusus ini salawat ini digunakan untuk sebagai penyembuhan penyakit. Nah, tapi kalau ini saya pribadi ya, itu kadang saya itu baca semuanya dari surat Al-Fatihah. Kalau misalnya anak saya lagi rewel, nggak sempat untuk membaca banyak, itu biasanya semuanya saya baca satu kali. Kalau menurut Ustadz Yusuf Mansur tidak apa-apa dibaca satu kali, tapi kalau misalnya waktunya cukup semuanya dibaca 3 kali. Saya itu biasanya membaca satu kali, semuanya satu kali, dari Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas saya baca satu kali semua. Kemudian yang terakhir saya tiupkan ke tangan saya, terus saya usapkan ke tubuh mereka. Nah, yang penting itu kita baca istiqomah setiap hari ya, istiqomah setiap hari sambil diyakini bahwasanya ini adalah salah satu cara kita untuk meminta perlindungan Allah agar terhindar dari hal-hal yang buruk. Sekarang cara yang kedua yaitu kita ambil air, kita taruh ya di wadah semprotan, terserah lah semprotan seperti semprotannya untuk menyetrika itu kispray atau pokoknya wadah semprotan lah. Terus air di dalam semprotan tadi kita bacakan bacaan seperti itu. Nah, kalau mau lebih manjur lagi itu kita bacakan Yasin. Kalau waktunya lama ya, kalau kita sempat kita bacakan Yasin. Terus habis itu kita tiupkan ke dalam wadah semprotan tadi. Terus semprotan tadi disemprot-semprotkan ke seluruh bagian rumah ya, depan, belakang, pokoknya seluruh rumah lah, kursi-kursi, kasur-kasur, air biasa saja, nggak usah diisi air sabun atau air apapun, pokoknya air biasa. Kita doain tadi, baca surat Al-Fatihah, Al-Kafirun, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali semua. Kalau bisa ditambahi dengan Yasin, ditiupkan, terus kemudian semprot-semprotkan ke seluruh bagian rumah. Nah, seperti itu adalah cara untuk membuat disinfektannya. Nah, di sini sambil menyemprotkan kita juga berdoa mudah-mudahan hal-hal yang buruk yang ada di rumah kita itu tidak menyerang kita atau tidak melukai kita, seperti itu ya. Ya, itu saja video dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.